Paradigma inquiry apresiatif atau disingkat IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja dalam inquiry apresiatif itu sendiri terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua adalah B, yaitu ambil pelajaran. Dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir A, atur eksekusi. Yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dari pendekatan inquiry apresiatif ini maka, sesuai dengan potensi yang saya miliki, saya menggagas visi guru penggerak yaitu, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta memiliki wawasan global. Untuk mewujudkan visi saya tersebut maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu, mewujudkan peserta didik yang berwawasan global melalui kegiatan literasi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki wawasan global? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mengarahkan peserta didik untuk menyadari pentingnya berwawasan global melalui kegiatan literasi. Berkoordinasi dengan pemangku kebijakan untuk pengadaan alat-alat teknologi yang dibutuhkan. Membimbing peserta didik untuk menguasai teknologi sesuai dengan kodrat zamannya. Berinteraksi dengan masyarakat lokal dan global melalui media komunikasi. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa aktivitas yang bisa dilakukan untuk dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki wawasan global melalui kegiatan literasi? Keterampilan apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki wawasan global melalui kegiatan literasi? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mencari contoh dan referensi praktik kegiatan literasi di sekolah yang dapat mewujudkan peserta didik yang berwawasan global. Melakukan wawancara atau survei pengalaman, menggali pendapat dari kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua, dan tokoh masyarakat. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk mengadakan kegiatan literasi. 3. Gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, bagaimana perasaan saya ketika peserta didik memiliki wawasan yang sangat luas? Bagaimana perkembangan perilaku peserta didik setelah memiliki wawasan global? Apa saja sumber daya yang sudah dimiliki dan harus ditingkatkan oleh peserta didik setelah memiliki wawasan global? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik sebagai memori yang membanggakan. Memiliki keterampilan berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan belajar, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan secara global. Mengembangkan diri melalui kegiatan literasi, penguasaan teknologi, dan memiliki keterampilan dalam memanfaatkan media komunikasi. Yang keempat adalah, jabarkan rencana. Pertanyaannya, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki wawasan global? Tindakan atau penyelidikannya, menjalin komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan serta praktisi pendidikan, agar mereka mau memberikan bantuan yang konkret. Menyusun daftar kegiatan literasi di sekolah. Menjadikan kegiatan literasi sebagai sebuah kegiatan terprogram dalam kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah. Satu lagi atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan kegiatan-kegiatan literasi di sekolah dalam rangka mewujudkan peserta didik yang berwawasan global? Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah? Siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul? Dan tindakan atau penyelidikannya adalah, mengajak kepala sekolah untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan. Mengajak guru lain untuk turut terlibat aktif sebagai upaya kolaboratif mewujudkan anak yang berwawasan global. Menyusun panitia pelaksana kegiatan literasi sekolah. Membentuk tim konsultasi yang melibatkan kepala sekolah,
guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan tahapan Bagja tadi, maka rencana perubahan yang dibuat untuk mencapai prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik yang berwawasan global melalui kegiatan literasi, yaitu yang pertama mengarahkan peserta didik untuk menyadari pentingnya berwawasan global melalui kegiatan literasi. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan dan teman sejawat untuk mengadakan kegiatan literasi. Yang ketiga, membimbing peserta didik untuk menguasai teknologi sesuai dengan kodrat zamannya. Yang keempat, mengajak seluruh stakeholder untuk turut terlibat aktif sebagai upaya kolaboratif mewujudkan anak yang berwawasan global. Selanjutnya, membentuk tim konsultasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih.